Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din wa minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa Allahu ma qatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara walau syaa Allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kita berdoa mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala, karena saat ini saya amati memang tantangan kita makin luar biasa. Jadi dakwah kita itu begitu sulit sekarang ya. Jadi dakwah Pak Hari dan tim ini perlu makin meningkat lagi, karena tantangan sekarang bukan hanya dunia nyata tapi juga dunia maya. Baik Bapak Ibu jamaah semua, mohon disiapkan pertanyaan agar ramai nanti, terutama ibu-ibu. Judul kita adalah orang yang judul kemarin tuh di pamflet, orang yang memulai, orang yang pertama melakukan kebaikan atau kejahatan. Baik, ini hadis menarik. Bab ini sebetulnya agak berhubungan dengan bab pertemuan sebelumnya. Itu Pak Sadari ya. Masih ingat bab sebelumnya? Apa sudah lupa? Bab sebelumnya mengenai bid'ah ya. Ini memang menarik. Bid'ah itu pembahasan yang menarik ya. Menarik. Jadi kita kalau bahas ini memang harus objektif ya. Jadi jangan memposisikan diri kita sebagai di kelompok tertentu ya. Kita harus melihat secara objektif gitu ya. Baik Bapak Ibu semua, apa hubungannya di bab yang lalu? Siapa itu yang tinggal satu ya? Yang kemana yang lain? Sini Bil, nanti bantu baca. Nanti DKM siapkan hadiah untuk Kamil ya. Oke. Biar fokusnya banyak ya. Oke. Baik, apa hubungannya? Ngadepnya ke sana. Nah, gitu ya. Apa hubungannya? Hubungannya adalah gini, kemarin kan setiap bid'ah adalah sesat. Tapi makanya kalau kita baca kitab ini dan kitab-kitab syarahnya ini umumnya itu adalah mereka yang pro, yang menerjemahkan setiap bid'ah itu sesat.
Itu maka kalau tidak ada bacaan lain ini begitu arahnya nih kitab ini, termasuk syarah-syarahnya ya, baik syarah Bahjatun Nadirin, baik syarah Dalilul Falihin, ada lagi syarah Ibnu Utsaimin. Minimal saya baca tiga syarah itu ya. Jadi arahnya ke situ, arahnya ya misalnya kita tahlil ya termasuk bid'ah ya. Apalagi misalnya nisfu Sya'ban tuh, ada itu bid'ah yang begitu-begitu lah, arahnya ke situ ya. Jadi menerjemahkan kullu bid'ah dolalah itu setiap bid'ah adalah dolalah. Sementara yang sebaliknya, yang umumnya ada di Indonesia itu menerjemahkan bahwa kata kullu itu tidak selalu artinya semua, gitu ya. Setiap bid'ah sesat. Sama dengan gini, kalau di PGP ya, warga PGP sudah sepakat bahwa anu ya, padahal kan yang sepakat mah tidak semua kan, itu. Jadi dianggap kullu nah, gitu. Nah ini hadis ini oleh masing-masing pihak dijadikan sebagai dalil penguat. Nah ini buktinya katanya gitu kan. Buktinya bahwa nanti ada hadisnya, man sanna sunnatan hasanatan falahu, gimana hadisnya? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'un. Kan ini hadisnya, siapa yang membuat sesuatu yang baru yang baik maka dia dapat pahala. Ini menurut pendukung tadi yang tidak semua bid'ah itu sesat. Kita kira begitu ya. Tidak semua bid'ah itu sesat. Nah ini dia bilang ini hadisnya nih, gitu kan. Tapi yang sebaliknya, yang tadi bilang semua bid'ah itu sesat, dia bilang terjemah hadis itu bukan begitu. Itu loh. Terjemah hadis ini artinya adalah barang siapa yang memulai sunnah. Jadi kata sanna itu artinya ibtada'a, memulai sunnah. Memulai sunnah maka dia dapat pahala. Dan pahala orang yang ikut. Misalnya gini. Misalnya di PGP ini tidak biasa ada sholat sunnah, akikah misalnya ya. Sebelum ada usadi itu tidak ada orang akikah misalnya ya. Lalu dia memulai itu ada akikah. Nah orang yang memulai itu disebut man sanna sunatan. Jadi bukan membuat sesuatu yang baru menurut ini ya. Bukan membuat sesuatu yang baru, tetapi apa? Ini kenapa? Itu Kamil ya. Halo. Bukan membuat sesuatu yang baru, tetapi bukan menghidupkan apa di sini istilahnya ya. Memulai sunnah-sunnah yang baru, itu loh. Itu yang dimaksud. Itu panjang sekali ya pembahasannya ya. Jadi gimana nih, yang benar yang mana? Hadisnya sama tapi kok bisa bertolak gitu ya, tolak belakangnya gitu ya. Oke. Jadi kalau saya sih bilang gini, biasanya kita itu tergantung di mana lahir. Kalau lahirnya di keluarga muslim biasanya jadi muslim ya, umumnya ya, gitu ya. 99% lah insya Allah ya. Kalau lahirnya di yang tidak muslim biasanya tidak muslim. Kalau lahirnya tadi yang suka bid'ah ya begitu, biasanya ikut itu ya. Kalau lahirnya yang kultural
banyak kegiatan-kegiatan apa namanya, biasanya begitu ya. Jadi tergantung lahirnya. Jadi tidak bisa menyalahkan. Kalau menurut saya sih dua pendapat ini bagus, asalkan kita mengikuti keduanya dengan benar, gitu ya. Itu ya. Kenapa? Karena yang dua-duanya kan alasannya memang ingin agar Islamnya benar, kira-kira begitu ya. Dua-duanya kan sama ya. Nah, jadi kalau Anda meyakini yang A, maka lakukanlah A. Kalau Anda meyakini yang B, lakukanlah yang B. Yang penting jangan menyalahkan, apalagi mencela satu dengan yang lainnya. Yang penting tidak ada perbedaan dalam hal-hal yang wajib. Misalnya yang wajib itu apa? Sholat. Nah, kalau ada yang apa namanya, ini nggak bisa. Kalau perdebatan itu nggak bisa. Sholat, zakat, puasa, haji, ya itu nggak bisa ya. Tapi kalau yang lain-lain bisa berbeda ya. Baik Bapak Ibu semua, sudah dibaca kitabnya. Masih ada lebihan nggak kitabnya? Ada? Nggak ada? Jangan kalau dipegang. Kalau ada lebihan, alhamdulillah. Jadi saya pengen lihat kitab aslinya. Dulu saya dikasih satu, saya bawa ke sini. Nah, ternyata kebawa ke dus ya. Habis. Enggak, jangan yang dipakai itu. Nah, kalau dipakai jangan. Oke. Apa perlu beli lagi? Enggak, kan lagi dipakai itu mah. Kedua, justru yang wajib itu Pak Yadi. Nah, yang wajib megang. Kalau saya punya soft file ya. Oke. Kebetulan hadisnya cuma 2, ayatnya cuma 2. Baik, yang akan dibacakan oleh Kamil ya. Nah, Kamil ya. Ayatnya dulu. Nah, ini kan. Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya apa? Nah, yang bawa artinya Pak Ustaz Hadi doang ya? Cuma mic-nya kurang. Oke. Baik. Kalau udah nyala. Ya. Baik, walladzina yaquluna, dan orang-orang yang berkata Rabbana, Tuhan kami, hablana. Nah, ini biasa kita baca ya. Wahai Tuhan kami, Rabbana hablana min azwajina, berikanlah kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu diterjemahkan yang melegakan hati. Waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imaman, sebagai pemimpin. Nah, ini ayat ini kenapa ada di bab ini? Ya Allah, berilah kami istri-istri kami, suami-suami kami, keturunan-keturunan kami, mereka-mereka yang melegakan hati, mereka-mereka yang kurot, bukan hati, ayat itu sebetulnya mata kan, yang membuat mata ini lega, membuat hati ini lega. Dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa itu sebagai imam. Maksudnya apa? Kenapa ada di bab ini? Kira-kira maksudnya begini, bahwa di antara di antara yang membuat kita ini bisa memulai kebaikan itu ya di keluarga, gitu ya. Oke, jadi kalau seorang ibu memulai kebaikan, maka akan diikuti oleh siapa? Oleh anaknya. Seorang bapak berbuat kebaikan, maka akan diikuti oleh anaknya terus. Gitu ya. Maka di dalam keluarga ini hati-hati.
kebiasaan bapak ibu inilah yang akan sesungguhnya akan tertanam. Makanya pilar pendidikan itu kan ada 3. 1 keluarga, apa aja? 1 keluarga, 2 sekolah, 3 masyarakat. 1 keluarga, sekolah, masyarakat. Di sekolah anak-anak berapa jam? 8 jam. Di rumah, di masyarakat, di lingkungan. Oke. Jadi kira-kira di rumahlah yang paling banyak. Nah, makanya ini nyambungnya ke ayat ini. Oke. Jadi kita itu bisa menerapkan hadis ini di rumah. Yang kedua hadis ayat lagi. Baca lagi. Mas Kamil. Ya. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. Terus, dan kami jadikan mereka itu pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Jadi gini, nyambungnya gini. Jadi yang memulai kebaikan yang paling berdampak itu memang kalau jadi pemimpin, ya. Maka kalau Anda jadi pemimpin itu jangan disia-siakan. Kalau di keluarga ayah, ya kan. Nah, itu kalau bisa mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan itu. Kalau di komplek paguyuban. Kalau di RT Pak RT. Maka hati-hati kalau seorang yang punya jabatan, kalau di negara presiden, kalau dia memulai sesuatu itu biasanya diikuti. Nah, kalau di nasional misalnya contohnya gini. Dulu sebelum kalau nggak salah BG ya, tidak ada istilah pra peradilan ya. Pernah dengar pra peradilan? Oke. Nah, beliaulah yang memulai ya. Jadi sebelum diajukan ke pengadilan ada namanya pra peradilan. Jadi dia yang memulai. Kalau itu bagus, maka dapat pahala. Betul. Kalau itu buruk maka sebaliknya, maka dia dapat dosa dan terus katanya istilahnya dosa jariah ya, karena dia akan terus diikuti. Baik Bapak Ibu semua, langsung kita ke hadisnya. Ayo baca, panjang ini, sanggup nggak? Coba. Ya dari An Abi Umar tuh dari di sini. عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتى بالحمار أو العباء متقلد السيوف أنبتهم من مدر بل كلهم من مدر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ila akhiril ayat. Saya bantu ya. Ila akhiril ayat, innallaha kana 'alaikum raqiba. An-Nisa ayat 1 wal ayat al-ukhra allati fi akhiril ashr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tasaddaqa rajulun min dinarihi. Betul itu hadisnya? Tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi hatta qala walau bisyikki tamrah.
Faja'a rajulun minal ansar bisurratin kadat kafuhu ta'jizu anha bal qad ajaza thumma tataba an-nas hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyabin hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhhabah. Faqala Rasulullah, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusu min ghairi ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusu min auzarihim syai'un. Rawahu Muslim. Bapak Ibu semua, ini hadis panjang sekali dari Ibnu Umar. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna fi sadrin nahar. Pada satu waktu, pada satu hari kami bersama Rasulullah. Lalu kemudian datanglah sekelompok orang yang telanjang, mujtabi an-namar amil abad. Mereka itu telanjang dan hanya berkemul dengan kain wol. Mungkin ya kayak apa itu, sering kita lihat ya, dilubangi bagian kepalanya dan bersenjata pedang. Oke, amatuhum min mudor. Mereka itu dari Mudor, umumnya dari Mudor. Balkulhum min Mudor. Fatama arawajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limara bihim minal faqah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah wajahnya dan kemudian Rasulullah masuk ke rumah, fa amara Bilalan fa adzana wa aqama. Kemudian nyuruh Bilal untuk azan dan beriqamat. Fa shallatu ma khataba. Kemudian sholat dan kemudian Rasulullah itu khatib. Khatib itu apa? Tausiah ya. Jadi kalau dulu kalau tausiah itu nggak lama-lama ternyata. Kayak TikTok ya. 14 detik, 15 detik ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha. Kalau baca selengkapnya kan itu. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Itu ayat yang biasa dipakai untuk tentang silaturahim kan. Ila akhir ayat innallaha kana 'alaikum raqiba. Di ujung ayatnya innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasi kalian. Wal ayat al-ukhra allati fi akhiril hasyr, dan ayat lain yang ada di surat al-hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah diri kalian apa yang akan terjadi besok. Ini biasanya ayat yang dipakai untuk bahwa kita harus merencanakan sesuatu. Itu bedanya manusia dengan yang lain ya, dengan hewan. Kalau manusia itu punya rencana, semakin rencananya hebat, itu manusia semakin tinggi derajatnya ya. Tasaddaqa rajulun min dinarihi, maka kemudian seorang laki-laki itu dia bersedekah dengan dinarnya. Dinar itu apa? Uang dari emas ya. Uang dari emas. 1 dinar aja berapa? Sehari 1 dinar. Di Google ada itu. 1 dinar itu 3 apa? Coba cek. 1 dinar berapa gram? Jadi katanya harga domba itu dari dulu sampai sekarang itu 1 dinar. Harga kambing ya. Min dirhamihi, ada min dinarihi, min dirhamihi, ada yang bersedekah dengan dinar, ada yang bersedekah dengan dirham. Dirham itu perak. Min thawbihi, dari pakainya. Berapa gram? 4,25 gram. Sekarang 1 gram itu 1,3, ya kan? Sudah naik ya? Wah, naik terus ya. Tapi agak turun sedikit. Itu ya. Wa min thawbihi, ada yang sedekah bajunya. Min so'i burrihi, min so'i tamrihi, ada yang bersedekah dengan apa tadi? Pakaiannya ada dengan gandum, ada dengan kurmanya. Kata qala walau bisyikki tamarihi tamratin
Itu ya. Ada yang hanya bersedekah dengan satu gantang kurmanya. Ya, oke. Hatta qala walau bisikatul fajar rajulun minal ansor. Kemudian datanglah seorang laki-laki dari kelompok Ansor, ya kan? Oke. Bisuratin kadat kafuhu ta'jizu anha. Dia membawa pundi-pundi besar yang untuk dibawanya pun hampir tidak kuat. Tsumma tataba'an nas, kemudian orang-orang ikut. Hatta ra'aitu qauman min ta'amin wa siyabin. Kemudian bahkan saya melihat yang terkumpul itu ada 2 gundukan, ya, makanan dan pakaian. Oke. Hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhhabah. Kemudian saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah wajahnya berseri-seri bagikan kiluan emas. Oke. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha." Barang siapa yang memulai sunnah Islam yang baik, maka dia dapat pahala. Wa ajru man amila biha min ba'dihi, dan pahala orang yang mengerjakan setelahnya min ghairi an yanqusa min ujurim syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan itu. Jadi kalau saya tausiah, misalnya yang ikut tausiah saya Kamil melaksanakan itu, Pak Hari melaksanakan itu, maka saya dapat pahala 2 orang ini tanpa mengurangi pahala 2 orang ini, gitu aja. Jadi jangan, wah saya diambil dong pahalanya, enggak begitu. Jadi 2 pahalanya ini tidak hilang. Wa man sanna fi islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha. Begitu pula orang yang memulai satu perbuatan buruk dalam Islam, maka dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim sya'un, tanpa mengurangi dosa orang yang berbuat itu. Ini ya. Cukup ngeri kalau kita memulai sesuatu dan diikuti orang itu bahaya, ya, bahaya. Nah, gitu, bahaya. Bukan buaya. Apa makna hadis ini? Kata sahibul kitab, pertama yang bagi ala ashabi dasar an yatafaqqadu ashabal hajat. Pertama, dari hadis ini kita harus betul-betul memenuhi kebutuhan orang yang butuh. Wa yubadiru ila daf'id darar anhum, dan kita harus berusaha untuk menghilangkan kemadharatan. Inilah yang maksud dengan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Tuh, jadi kalau kita membantu itu yang butuh, gitu ya. Nah, bukan berdasarkan selera kita. Jadi yang butuhnya apa? Kasih. Nah, butuhnya uang, kasihnya uang, gitu ya. Jangan butuhnya uang, kasihnya beras, nah, kan nggak sesuai. Yang kedua, isfaqur rasul wa ta'allumuhu 'alal fuqara wal muhtajin wa hirsu 'ala dab'il adza alladhi yalhaqum wa kadzalika yanbaghi an yakuna al-a'immah min ba'di. Yang kedua, Rasulullah itu memang orang yang senantiasa betul-betul berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir dan menghilangkan masalah-masalah orang-orang yang tertimpa masalah, kira-kira begitu. Yang ketiga, sururun Nabi li sururil fuqara. Nabi itu betul-betul bahagia ketika orang-orang fakir itu bahagia. Ya. Yang keempat, husnul taujihin Nabi wa hikmatuhu fi tawthiqi ural ukhuwah wal mahabbah bainal muslimin. Nabi itu betul-betul mengarahkan agar umat Islam itu saling cinta, saling kasih, gitu ya, dan saling membantu. Yang bagi alal alim an yakhtar al mawdu' al munasib fil waqtil munasib. Seorang guru itu harus memilih tema yang tepat untuk waktu yang tepat. Ini sebetulnya ini kurikulum yang baru ini maksudnya ya. Merdeka itu, ini mungkin orang tua belum pada paham nih. Kurikulum merdeka itu niatnya kan begitu. Guru boleh memilih tema yang sesuai dengan situasi di situ. Tema mana yang esensial, itu ya. Nah, mungkin di sini nih maksudnya.
Asarul iman billahi ta'ala wal yaumil akhir fi sulukil muslim wal mubadarah ila fa'lil khair. Walidzalika athahum rasul ayat minal Qur'an tadullu ala dzalika wa dzalika fa khairu may yatakallamu bil khatib wa kalamullah. Katanya ucapan yang terbaik seorang itu adalah kalamullah. Maka kalau saya ya, kalau berdoa itu lebih baik yang dari Nabi. Kenapa? Karena kalau ibarat obat itu sudah teracik gitu loh Pak. Nah, misalnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu, menurut saya lebih baik daripada mudah-mudahan disabarkan. Kalau ditambahin itu boleh. Karena itu racikannya itu udah pas. Kayak kita minum obat, kalau pusing obat paracetamol ya. Kalau racik sendiri kan lama sembuhnya. Ya. Walaupun katanya lebih aman, tapi lama juga sembuhnya. Yang selanjutnya al-haslu ala shadaqah, hadis ini menekankan untuk bersedekah. Wala yajuzu an yastahqira al-mar'u amalan wa in kana saghiran fi nadhrihi, dan tidak boleh seseorang itu menghina seseorang yang lain ketika beramal hal yang kecil. Misalnya amalnya yang lain 100.000, dia 2.000, tidak boleh. Sur'atu istijabatil muslimin lihudar rasul. Umat Islam itu harus senantiasa bersegera ketika ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Kalau ada hadis bilang gini, harusnya umat Islam itu segera. Al-haddu an yakuna al-muslim qudwatan shalihatan fil khair wal birri wal ihsan. Seorang muslim itu harusnya dia menjadi contoh. Gitu ya. Contoh dalam berbuat kebaikan. Man sa'ila khairin kana lahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang berusaha untuk berbuat kebaikan, maka dia berusaha menciptakan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan. Tadi misalnya hanya ceramah, tausiah, kultum, kebetulan ada orang yang ikut dan mengikuti kultumnya, melaksanakan kultumnya itu, maka dia akan dapat pahala. Nah, tapi katanya ini sekali lagi, ini kitab ini kontra sama yang biasa di kita nih. Laisa fil hadis hujjatun li muhsinil bidah. Hadis ini bukan hujjah, bukan dalil orang yang menganggap baik bid'ah, gitu ya. Bahwa dalam Islam itu ada bid'ah sana, gitu ya. Nah, tapi kata dia, wa mislu man nadhara ila hadzal hadis duna munasabatihi alladhi awradnaha kamitsli man qara'a Qaulahu ta'ala wailul lil musallin. Seperti orang yang membaca wailul lil musallin. Apa artinya? Celakalah bagi orang-orang yang salat. Nah, bukan berarti Allah mengatakan orang salat itu celaka, bukan. Wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Sebagian orang yang salat itu celaka karena dalam salatnya itu lalai, gitu ya. Wala taqrabus salat, seperti ada ayat lain, janganlah engkau dekati salat. Loh, kok dilarang salat? Jangan engkau mendekati salat. Kok salat dilarang? Bukan itu maksudnya. Wa antum sukara, tapi kalau kalian dalam keadaan mabuk. Oke, ini udah 33 menit. Hadis yang kedua saya jelaskan maksudnya aja ya. Hadis yang kedua ini bicara bahwa dulu ada pembunuhan pertama. Siapa yang pembunuhan pertama di dunia ini? Bukan Habil Nabil. Qabil dan Habil. Yang membunuh siapa? Qabil. Yang dibunuh Habil. Kenapa bunuh-bunuhan? Karena cemburu ya. Habil dapat istri yang lebih cakep. Qabil lebih tidak cakep gitu ya. Karena cemburu. Kemudian ini hadisnya nih.
Laisa min nafsin tuqtalu dzulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min dimmiha li'annahu kana awwala man sannal qatla. Ini hadisnya gini. Tidaklah seorang itu terbunuh. Jadi pembunuhan kapanpun sampai sekarang ini dosanya itu kena juga kepada Qabil. Ya kira-kira begitu ya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang pertama memulai pembunuhan itu. Jadi hati-hati dengan orang yang memulai. Jadi memulai itu harus bagus. Kalau itu bagus, pahalanya itu mengalir. Saya sering contohkan kalau di Indonesia Pak Bung Karno, nah itu pahalanya itu. Kalau di Ormas itu Hasyim Asy'ari NU. Setelah wafat beliau NU makin besar. Muhammadiyah itu. Setelah wafat Ahmad Dahlan, Muhammadiyah makin besar. Bahkan pernah ada yang bilang tanahnya Muhammadiyah itu ngalahin punya pemerintah, ada yang bilang begitu. Karena seluruh sertifikat di daerah-daerah itu atas nama Muhammadiyah semua. Tidak atas nama pribadi. Keren kan? Yang kemarin ada filmnya siapa? Hamka. Nah, ya. Saya belum pernah melihat karyawan Al-Azhar itu tidak sejahtera. Tapi kalau Pak Hari pernah lihat, boleh tunjukkan. Al-Azhar, karyawannya sampai tukang sapu apa itu, setahu saya keren sekali. Jadi mansan berarti kan? Siapa yang memulai kebaikan maka dia dapat pahala. Wa hatta al-khatib, bahkan sampai khatib-khatib di Al-Azhar itu sejahtera. Karena ada teman saya khatib di Masjid Agung Al-Azhar. Masya Allah, berkah. Itu berkahnya mengalir ya, insya Allah. Baik, mudah-mudahan ada pertanyaan biar agak rame untuk pembahasan kali ini. Matur nuwun Mas Kamil. Insya Allah nanti hadiahnya dari DKM ya. Kalau DKM yang ngasih bidang ilmu Pak Ustadz Hadi. Tahu Pak Hadi? Nah itu. Punya nomor rekening? Ibunya ada. Ibunya. Ya Pak Hari, emang enggak Pak Ustadz Hari? Di sini aja duduk santai-santai aja.